Hai, balik lagi dengan saya, Fajar Yahya Aulianto, dengan NPM 044119 Saya di sini akan mempresentasikan tentang bagaimana saat ini era digital mempengaruhi berbagai bidang, khususnya pada humas pemasaran di era digital ini. Saya akan membahas dengan 3 poin, yaitu pertama, tantangan humas pemasaran di era digital. Lalu, yang kedua, peluang humas pemasaran di era digital. Dan yang ketiga, tentang penjelasan konsep, strategi, dan visibilitas dari humas pemasaran di era digital. Saya akan menjelaskan humas pemasaran di era digital secara singkat. Baik, kita akan memasuki latar belakang. Secara konsepsi, public relations adalah salah satu sub-bidang ilmu komunikasi. PR sendiri ialah salah satu kendali secara praktis dalam berkomunikasi. Konsep lain dari PR sebagai jembatan antara perusahaan dan organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding antara perusahaan dengan publiknya. Era globalisasi, era kompetitif, era komunikasi, era informasi, dan era image war atau biasa disebut dengan perang citra. Dinamika publik atau masyarakat semakin besar dan berkembang akan tuntutan, keinginan, dan harapan publik. Dan saat ini masyarakat lebih kritis setiap generasi. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa PR tidak semudah yang kita ketahui. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persyaratan mendasar bagi profesi PR dalam era digital saat ini. Dengan 5 poin, yang pertama ialah ability to communicate, yaitu kemampuan berkomunikasi. Lalu yang kedua, ability to organize, dengan kemampuan manajerial atau kepemimpinan. Dan yang ketiga ada ability on get with people, yang artinya kemampuan bergaul atau membina relasi. Dan yang keempat, personality integrity, yang berarti memiliki kepribadian yang utuh dan jujur. Dan yang terakhir, imaginations, banyak ide dan kreatif. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini era digital memfokuskan diri kepada globalisasi. Saya akan memasuki pembahasan mengenai humas pemasaran. Humas pemasaran merupakan salah satu fungsi hubungan masyarakat yang menggunakan media tak berbayar untuk mengirimkan pesan positif mengenai suatu merek dengan tujuan untuk mempengaruhi konsumen dan mencapai peningkatan pemasaran produk. Itu ialah pembahasan tentang humas pemasaran. Saat ini, saya akan membahas tentang era digital. Era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-harinya. Sistem digital mengacu pada bentuk bahasa binary, di mana kata dalam sistem tersebut disebut bits, yang terdiri dari urutan angka 0 dan 1. Sistem digital ini terbukti lebih mutakhir dari sistem yang dikembangkan sebelumnya, yaitu sistem analog. Baik, dari sistem era digital, humas pemasaran, adanya dampak positif dan dampak negatif. Saya akan membahas satu persatu terlebih dahulu, yaitu dampak positif, dengan kurang lebih 5 poin. Poin pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Lalu, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Dan dampak positif pada era digital ini juga munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online, yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya. Setelah ini, saya akan membahas mengenai dampak negatif pada era digital.
Yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau yang disebut dengan HKI, karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Lalu poin kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi karena banyaknya interaksi pada internet. Lalu poin ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya yang menyebabkan menurunnya moralitas masyarakat. Dan terakhir, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti mendownload e-book tetapi juga mencetaknya. Dan tidak hanya itu saja, orang sekarang lebih sering untuk mendatangi perpustakaan digital. Baik, itu adalah dampak negatif dari era digital. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tantangan dan peluang. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Tanpa berkata lama, kita akan memasuki poin dalam tantangan. Kuatnya pengaruh budaya di daerah dengan berbagai tradisi sehingga dalam pengenalan nilai-nilai baru diikuti oleh bentuk kesetiaan parochial. Tantangan ini memiliki 4 poin. Yang pertama tadi saya sebutkan, dan yang kedua ialah besarnya peran birokrasi sebagai personifikasi negara yang bisa berkokoh. Peran birokrasi individu secara emosional dan kultural memiliki keterikatan yang sangat erat dengan pejabat di daerah atau pemerintah tingkat atas, sehingga ruang partisipasi masyarakat menyempit. Poin ketiga, pengaruh orientasi elit lokal yang memerintah melalui perumusan setiap kebijakan yang didominasinya sehingga muncul ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaannya, seperti mengentalnya perilaku KKN di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan memperebutkan kekuasaan di kalangan elit lokal, bersaing memperebutkan pengaruh masyarakat yang dilakukan melalui hubungan keluarga dan ikatan perbatasan. Itu adalah 4 poin dari tantangan pada humas pemasaran di era digital ini. Berikutnya, saya akan membahas mengenai peluangnya. Poin pertama, pemerintah pusat telah berupaya memberi keleluasaan pada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, di mana keterbukaan dan demokratisasi sangat menonjol. Lalu poin kedua, pembangunan ekonomi telah menciptakan kesempatan bagi masyarakat membangun diri mereka sendiri. Infrastruktur ekonomi yang kuat merupakan modal penting untuk membangun kemandirian dan keswadayaan masyarakat. Dan yang terakhir, poin ketiga, hasil pembangunan di bidang pendidikan telah menciptakan masyarakat kritis dan tanggap untuk secara politik mencapai kemandirian. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi, sebagaimana pemerintah telah mempraktekannya pada literasi digital saat ini. Dari semua pembahasan dan topik yang telah saya keluarkan, kesimpulan yang bisa saya tarik garis, perkembangan komunikasi di era digital menuntut praktisi public relations agar dapat beradaptasi dengan memanfaatkan media baru untuk menjalin komunikasi serta menjangkau seluruh khalayaknya dengan cara yang sederhana, cepat, dan efektif. Hal ini pun membuka peluang baru bagi praktisi PR untuk mengumpulkan informasi, menyampaikan pesan, serta memantau opini publik terhadap isu yang berkaitan dengan perusahaan dengan memanfaatkan media baru. Mungkin itu saja dari saya. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Fajar. Have a nice day.